Kan teroris bunuh orang supaya dapat 72. Loh, kita 72 mah dikit. Dikit itu Pak. Hadis-hadis Tirmizi dan tidak sampai derajat sahih seperti di Sahih Bukhari Muslim. Hadisnya kalau mau dapat 72 bidadari, boleh, nggak apa-apa, kita juga mau kok. Tapi nggak dengan cara bunuh orang. Emang ada Pak mahar surga bunuh orang nggak bersalah? Itu orang waras nggak tuh beragama? Beragama itu afalah ta'qilun, orang waras. Tapi hari ini kok orang beragama nggak waras, itu kok muncul begitu? Apakah ini fenomena orang stres beragama? Ya udah jadi teroris aja deh gitu ya. Korban hoax itu. Ini karena saya ngelihat di grup-grup ini, waduh masya Allah ya. Kita agak sedih dengan fenomena ini. Perlu belajar ilmu hadis Pak, biar nggak kena hoax ya. Ya ini beberapa hari ini saya dicaci maki terus Pak, dan saya senang-senang aja ya. Kenapa? Karena kita ngerasain mereka transfer amal, karena ada kesalahan dalam cara mereka dalam berkomunikasi, memahami kata-kata kita ya. Jadi ke depan ini saya kabarin aja ya, akan ada perang, tapi bukan perang militer dalam waktu dekat, tapi perang ideologi dan teologi. Nah, ideologi sudah mulai luntur nih. Yang ada sekarang perang teologi, perang akidah sesama muslim Pak. Saya berharap jamaah kita bisa tahu jalannya, dia ahlus sunnahnya bersanad atau tidak ya. Karena sekarang banyak ngaku ahlus sunnah. Maka nanti antara kelompok dengan kelompok akan menggibah kelompok yang lain. Apakah ini boleh? Nah, bukan lagi menggibah, merendahkan. Jadi satu kali ada seorang mengatakan bahwa para ahli zikir yang berzikir dengan biji-biji tasbih itu sama dengan Yahudi. Orang-orang yang belajar sifat 20 Allah wujud qidam baqa itu orang-orang yang sesat. Gitu, ngomongnya gitu Pak. Firqatun dolah. Nah itu mereka tidak merasa memfitnah kita. Lalu saya pernah coba ngomong sedikit saja, dan itu bukan cacian, bukan fitnah, saya lagi muji malah, bahwa waktu saya pergi ke Israel sana, saya melihat ada Yahudi ortodok yang anti dengan Zionis, jenggotnya mirip dengan jenggot salah satu kelompok itu. Mirip, kita bilang Yahudi mirip mereka, tapi mereka balikin. Ar-Razi memfitnah kami bahwa kami mirip dengan Yahudi. Pemutar balikin nggak? Karena komunikasi mereka nggak beres. Jadi kita ini sudah dibenci lama, cari momen dia untuk menghancurkan ya. Terus yang kedua, katakan Yahudi di sana itu melakukan perempuan persis seperti yaitu perempuan dilarang ke masjid dalam tradisi. Saya ngomong begitu. Saya dijawab Pak. Mereka ngomong, apa kata mereka? Oh, Syekh Soleh Fauzan tidak melarang ke masjid, tapi dianjurkan di rumah. Oh, sebuah dalil itu mah Syekh Soleh Fauzan pakai dalil, itu mah Rasulullah. Tapi ada nggak yang mengizinkan istrinya sholat di masjid? Ada nggak Pak? Coba lihat, kan nggak ada. Walaupun fatwa ulamanya tidak dilarang, nah kita ngomong dari atau ajaran, ya tergantung dia milih yang mana. Itu kemudian mereka menyerang kita ya. Nah, saya jelaskan begitu. Jadi mereka sudah mulai Pak, setiap hari hampir 1000 kali saya dicaci maki oleh mereka, dan kita nggak merasa difitnah, biasa aja. Kita coba ngomong begitu, itu emosinya bukan main. Saya pegang tasbih, disebut mirip Yahudi, saya nggak marah Pak ya. Tapi giliran Yahudi kita katakan itu pujian, karena jenggotnya Yahudi ini mirip dengan jenggotnya Sayyidina Harun.
Pujian gak tuh? Mereka kemudian memotong video itu dan dijadikan sebagai cara untuk mencaci maki kita. Jadi sekarang ada gerakan caci maki berjamaah setiap hari, ya, setiap hari. Dan saya harap teman-teman tidak terpancing ya, jangan balas mencaci maki lagi, santai aja kita ya. Kita mau balas dengan keilmuan aja. Idfa billati hiya ahsan. Kalau ahli kitab aja kita harus balasnya dengan baik, apalagi dengan sesama muslim, walaupun mereka nggak baik ke kita, walaupun mereka bilang kita sesat, ya. Antum dibilang sesat loh, pakai sifat 20 nggak mas? Allah wujud kita mau ente sesat ente. Pakai tasbih nggak kadang-kadang? Pakai ulah Yahudi ente. Digituin, kita digituin sudah bertahun-tahun Pak, dan kita nggak marah, kita biasa-biasa aja. Giliran kita bilang coba jenggot Yahudi sama dengan jenggot dia, ngamuknya bukan main. Beragama kok kayak binatang buas ya, marah aja mulutnya, nggak ada adem-ademnya. Nah ini yang kita bahas waktu bulan puasa, bahwa dalam diri kita ini ada sifat kebinatangan ternak, ada binatang buas. Kalau ini nggak diberesin, dapat dalilnya dipakai untuk menghujat orang, dalilnya dipakai untuk orang. Karena sibaiyah, karakter binatang buas yang ada dalam diri saya, diri bapak semua, itu akan menggunakan senjata apa aja untuk mengalahkan orang. Karena sibaiyah ini maunya ngalahin orang. Kalau fisik pengen pakai barang apa aja untuk ngalahin orang. Kalau perangnya perang ideologi, perang teologi, pakai dalil, Quran Sunnah dia pakai. Ya, yang paling lucu apa? Kita dianggap mengolok-olok Rasulullah. Nah berarti selevel ustadznya itu nggak mau dengerin videonya dari awal sampai akhir. Lalu dianggap kalau mengolok Rasul berarti kafir. Nah ini apalagi yang bahaya. Mereka menganggap diri mereka adalah representatif daripada Rasulullah. Berarti diri mereka ini sama dengan Rasul. Pengkultusan nggak tuh? Ini bahaya Pak. Kalau mereka melarang mengkultuskan kiai, sekarang mereka mengkultuskan pendapatnya sendiri, ustadznya sendiri, pandangannya sendiri. Dan pengkultusan pendapat, pandangan ini lebih bahaya daripada mengkultuskan sosok. Karena kalau sosok itu masih di bawahnya Azazil. Kalau udah mengkultuskan pandangan itu ya sama kayak Azazil itu. Ini bahaya-bahayanya nanti ke depan. Jadi ini baru awal Bapak Ibu yang melakukan Allah. Ke depan saya nggak tahu juga, saya masih bisa kajian di sini ya. Wallahu alam. Tapi kalau ini berlanjut terus ya barangkali nanti mungkin saya beberapa kali gaib ya, tidak hadir di sini. Berarti kita lagi berseteru Pak, seteru asik ya. Baik, kira-kira begitu ya. Saya minta doanya semoga ulama-ulama yang sejati, mereka bangun dari tidurnya, tidak diem, tidak cari aman, tapi mau berjuang mempertahankan Ahlussunnah dan menenangkan umat. Al-Fatihah. Iya. Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan. Gimana? Udah? Jadi kalau ghibah itu sama sekali tidak boleh atau boleh asal begini? Oke, ya, bagus. Kalau di sini ada disebutkan orang-orang yang sudah membuang urat malunya, maka tidak masalah menggibahkannya. Begitu di kitab. Berarti Imam Syamsuddin Ar-Razi ini juga memberikan batasan bahwa ada gibah yang mustasnayat, yang dikecualikan, dan itu boleh. Apa itu? Yang sudah dijelaskan oleh Imam Nawawi. Gibah dalam artian melaporkan orang yang jahat kepada pengadilan, polisi. Kalau sekarang penyidik polisi, kalau KPK gitu masuk situ. Melaporkan ini nggak disebut menggibahkan ya. Terus yang kedua, mengajari anak-anak supaya tidak mengikuti orang-orang yang sesat. Tapi ini bahaya Pak. Ini sering dipakai oleh kelompok-kelompok yang mereka sendiri menganggap akidah Imam Nawawi sesat.
Makanya mereka menggunakan itu untuk mentahzir, namanya mewarning. Ini hanya boleh dalam kapasitas tertutup. Tapi sekarang mereka, karena mereka terbuka, jadi kita terbuka juga. Kita sebut terbuka juga. Dulu mereka mensyirikkan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, dan itu terang-terangan. Ya sekarang kita kalau mau terang-terangan juga. Ya. Nanti akan ada masa itu Pak, dan itu masa yang saya sebut nanti perang akidah sesama muslim Pak nanti. Kenapa? Karena Nabi sendiri mengabarkan akan muncul di akhir zaman, ya, hadis Bukhari Muslim, ya, saya khruj min di hadzal qaum, dari kelompok kaum ini orang yang ahli Quran tapi Qurannya nggak tembus sampai ke jantungnya, ke dadanya, ke kolbunya. Nah itu Nabi udah ngomong gitu. Ahli hadis, ahli retorika. Orang ahli Quran, ada pesantren Qurannya nggak tuh? Ada rumah tahfiznya Pak, ada ma'had tahfiznya ntar. Jadi jangan dibayangkan nanti ujung-ujung datang. Jadi rangkaian ini panjang. Di belakangnya ada pesantren-pesantren tahfiz yang tidak jelas sanad keilmuannya kemana. Orang kita kan pengen cepet, hafalan 40 hari, hafalan 6 bulan, setahun hafal sekian. Dulu kan nggak ada begitu. Coba datang ke pesantren-pesantren, ya, di Pangandaran, ya, Pangandaran, Kudus, ya, Mbah Arwani, siapa tuh ya, Mbah Munawir, Krapyak. Nggak ada target-target gitu, semampunya si murid. Sekarang kok muncul dan rata-rata nggak ada sanadnya Pak. Dan saya baru dengar ada kawan saya ngomong kemarin. Ini saya baru pulang dari Padang ya. Kita buat daurah-daurah. Apa kata dia? Mengajarkan umat hafalan tapi tidak mendidik rohaninya, tidak mendidik akidahnya, itu adalah pembodohan umat. Jadi ngapal doang tapi nggak ngerti isinya dengan baik, itu pembodohan. Jadi tolong hati-hati anak-anak kita, jangan cuma karena pengen anak hafal salah masuk Pak. Kejadian teman kita, anaknya dimasukin ma'had tahfiz, pulang-pulang kunutnya imam dibidahin sama dia. Anak kecil tamat kelas 6 SD disuruh tampil sama gurunya pakai surat, ngisilah di masjid kayak masjid kita ini. Apa kata dia? Innal hamdalillah bla 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 bla. Bapak ibu saudara sekalian, kunut itu bid'ah, hadis dhaif. Anak kecil ngerti dari mana hadis dhaif? Gitu. Doa berjamaah setelah sholat itu bid'ah, Nabi tidak pernah lakukan. Begitu. Itu gaya-gayanya Pak. Itu produk-produknya. Nanti kalau dia ngeliat orang tuanya melakukan, dia bilang, Bapak itu ahli bid'ah. Kalau dia berani sama bapaknya, dia berani nggak sama yang lain ntar? Berani. Itulah awal dari munculnya ekstremisme. Ekstremis muncul dari situ Pak. Maka nanti kita tengkar di masjid semua ntar. Masih ingat orang kunut ditonjok? Ya, masuk berita kan? Itu baru satu Pak. Baru satu. Masjid polisi dibom. Baru beberapa kali. Cirebon, Medan. Mau masjid kita digituin ntar? Enggak mau lah ya. Jadi saya berharap Bapak Ibu Saudara yang berkat Allah, terutama pengurus, nggak ada ampun lagi. Jangan kasih kendor semangat kita mengenjangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan kasih kendor. Oh Ustaz, nanti kita dicaci orang. Emang kita berbuat untuk orang itu kan enggak? Ya'malu fasyarallahu a'malakum. Udah berbuat aja. Untuk yang begini, jadi tahzir yang tertutup terbatas boleh Pak, jangan sebut nama orangnya, itu boleh. Kalau mau sebut pakai inisial aja Pak. Kalau dulu kita pernah keceplosan ya kita minta ampun kepada Allah. Tapi kalau mereka nanti terbuka, kita terbuka juga. Kira-kira begitu Pak ya. Saya rasa cukup Bapak Ibu yang berkahi Allah, ikhwan akhwat fillah. Semoga diberkahi oleh Allah.
antara kesejukan kitabnya dan panasnya perang ideologi teologi. Semoga tidak lengah ya. Hati-hati dengan anak-anak kita, hati-hati dengan keluarga kita, jangan sampai kesusupan lewat sosial media, lewat pendidikan dan lain sebagainya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.